Kadzalika yaj'alullahu ritsa 'alal ladzina la yu'minun. Begitu cara kau menyiksa hati dia itu. Harusnya normalnya sebagai orang jangan diterima. Orang curhat itu, kata Allah, aku nyiksa, lu ngapain ikut-ikutan untuk mendamaikan perasaan hatinya? Emang saya Tuhan? Sampai datang beneran ke Allah? Enggak. Kok Abu Sangkan mau? Kan kacau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat khusyuk yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali berjumpa dengan Ustadz, ngobrol seputar sholat. Dan tentu sholat yang masih menjadi pembahasan utama kita, Ustadz. Dan seputar sholat itu ternyata masih ada juga jamaah di admin yang disampaikan ke admin keluhan, Ustadz. Banyak jamaah yang masih ngeluh tentang persoalan hidupnya, dari mulai soal ekonomi, soal hubungan suami istri gitu ya, keluhan-keluhan yang ramai nih, yang masih banyak disampaikan. Nih kalau yang diajarkan oleh Ustadz itu kan, kalau sholat sudah khusyuk sebenarnya akan mendapatkan ketenangan ya, dan Allah akan tadi yahdi qalba, akan memberikan petunjuk kepada orang yang khusyuk. Ini persoalannya apa sebenarnya? Karena selama ini kan dalam grup ini kan sifatnya umum. Kita nggak pernah tatap muka, nggak pernah lihat tahu. Sangat berbeda ketika sudah menjadi jamaah yang bertatap muka, yang sudah 10 tahun, 15 tahun, atau sudah mengerti ilmu ini, apalagi sudah membuka kitab bersama. Kalau pakai kitab enak. Jadi kalau baca kitab itu langsung kita runut apa makna khusyuk itu, apa, seperti apa sih caranya, bagaimana Rasulullah khusyuk, sehingga pembahasan itu nggak sampai. Terutama kita kan membahas masalah rukun agama, Islam, iman, dan ihsan. Kita mulai dari situ, walaupun sudah dijelaskan apa itu ihsan, apa itu iman, apa itu Islam, sudah clear pembahasan. Tapi yang di otak pikiran kita itu, aku mau nanya ini, padahal itu penyelesaiannya. Dan penyelesaiannya langsung diselesaikan juga. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Walaupun dibacakan ayatnya, enggak peduli, aku punya masalah, terus kekeh seolah-olah saya ini menjadi Tuhan. Padahal ayatnya wasta'inu bis-sabri was-salah, mintalah tolong kalian kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jadi persoalan itu mesti selesaikan sabar dan sholat. Entah dulu, setan pun itu justru keluh kesahnya kepada Allah, tidak kepada manusia. Manusia terbalik, bukan ke Allah keluh kesahnya, malah kepada manusia. Sama menuhankan jadi. Kan kau dah busangkan. Kan lebih ngeri lagi. Sementara setan itu keluh kesahnya, ya Allah, kenapa yang kau ciptakan Adam sebagai makhluk yang manusia terbuat dari tanah? Aku lebih baik dong. Sampai-sampai iblis itu mengatakan, Rabbi, ya Rabb, wahai Tuhanku, ana khairu minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Mintanya sama Allah, berkatanya kepada Allah, zikirnya kepada Allah, curhatnya kepada Allah. Aku lebih baik daripada Adam. Saya engkau ciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Fasajadu, kata Allah, sujud kamu. Dia nggak mau. Aku curhat kemana lagi kalau nggak kepada engkau? Maka dikatakan, dia minta lagi kekuatan. Ya Allah, fa bi'izzatika la'uwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya Allah, dengan izzahmu, aku minta kekuatanmu. Minta lagi kepada Allah.
illa ibadaka minhumul mukhlasin. Aku goda semuanya manusia pasti kena, kecuali hamba-hambaku yang tidak ikhlas, mukhlas, yang berserah diri kepada engkau. Jadi orang yang berserah diri, ini ilmu kita. Setan tidak mau berserah diri, menerima, maksudnya menerima takdir ketetapan Allah. Ini sudah jelaskan itu. Ada takdir baik, takdir buruk. Takdir baik itu banyak orang gampang menerimanya. Dapat rezeki, terus dapat jabatan, itu takdir baik. Siapa yang nggak nerima? Ada takdir buruk, maka semua tidak nerima. Takdir baik, iblis nerima. Iya. Takdir buruk, iblis menolak. Kenapa Adam jadi khalifah? Bukan aku gitu. Bukan aku. Aku lebih baik dari Adam. Kok dia jadi pejabat? Pejabat di alam semesta lagi. Khalifah Sebagai itu, wakilmu lagi. Khalifah itu pengganti Allah gitu istilah lagi. Iya, wakilnya Allah. Khalifah di muka bumi ini adalah Adam. Wah, gak terima. Nah, sama dalam kehidupan, saya pikir-pikir lagi. Malaikat mengatakan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat pernah protes juga. Curhat juga ya. Curhat juga. Kenapa Adam yang dipilih? Yang dipilih. Gitu kan? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Berarti malaikat mengerti bahwa manusia akan bikin pertumpahan darah. Jelas banget itu. Masuk akal bener. Sedangkan wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami ya Allah selalu bertasbih kepada Engkau. Jadi dua itu, malaikat dan iblis protes sama Allah itu. Yang satu, ana khairu minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Yang satu lagi, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Aku selalu bertasbih. Dia tentang kedudukannya, kenapa engkau jadikan dia khalifah sedangkan saya itu terbuat dari api. Adam dari tanah, kenapa harus hormat? Jadi rebutan jabatan sebenarnya itu. Kan itu. Terus nyambungnya kemana itu loh. Tadi curhat itu justru muncul dari perasaan iblis. Karena tidak mengimani rukun iman yang keenam, yaitu iman kepada Allah dia percaya, iman kepada malaikat-malaikatnya percaya dan malaikatnya, percaya kepada kitab-kitabnya, percaya kepada kitab-kitab Allah, firman-firmannya, percaya kepada nabi-nabinya, percaya adanya nabi-nabi, ya kan? Yang kelima, percaya pada hari kiamat. Iblis pun percaya. Rabbi fa'anzirni ila yaumil yub'atsun. Wahai Tuhanku, panjangkan usiaku sampai hari kiamat. Berarti percaya hari kiamat. 1, 2, 3, 4, 5 itu percaya banget iblis itu. Percaya kepada ketetapan baik, ya percaya. Rezeki banyak, percaya. Iman, saya mengimani rezeki dari Allah. Tapi dalam Al-Quran disebutkan wa minan nasi may ya'budullaha ala harfa in asabahu khairun ma'an nabi wa in asabathu fitnah inqalaba ala wajhihi hasirat dunya wal akhirah. Di antara manusia itu beriman kepada Allah baru permukaan. Permukaan ini. Kalau dapat rezeki banyak, dia tenang, bahagia. Tapi ketika punya musibah sedikit saja, inqalaba ala wajhihi hasirat dunya wal akhirah. Jadi, maka dia akan panik dengan musibah itu. Orang beriman, idza asabathu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia udah musibah, dia tenang. Dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi ini yang menjadi persoalan. Curhat-curhat itu di situ masalahnya. Makanya ilmu ini akan jadi susah. Makanya fungsinya ilmu ini, sholat tidak akan dijadikan pegangan oleh mereka. Karena ini masih keluh kesah.
keluh kesah ini nggak bisa sholat. Dan mungkin bisa ada ketenangan, Ustaz ya? Ya itu menjadi problem. Ini kenapa kok kebanyakan orang yang curhat itu kok wanita? Nah itu ada apa, Ustaz? Saya nggak ngerti sampai sekarang. Kalau laki-laki kan pemalu, dia punya masalah itu biasanya diam. Itu Curhat dalam hati. Curhat dalam hati. Jangan-jangan ya dia yang jadikan masalah kan gitu. Tapi kenapa saya sampai masih bingung? Kenapa? Makanya mengerti bahaya sebenarnya seorang wanita curhat kepada laki-laki. Laki-laki adalah ustadz. Ngeri. Ngeri, kasihan. Kasihan. Saya bilang, kalau curhatan ini berganti-ganti masalah, saya bilang, ibu akan mengalami masalah yang ini, yang lain pun masalah beda. Contoh, ini masalah utang misalkan satu orang. Dan gelisahnya karena sebab utang itu. Nanti telepon lagi, masalah keluarga, anaknya. Nanti telepon lagi, masalah suaminya atau istrinya. Nanti ada telepon lagi, setelah dikumpulkan masalah narkoba, misalkan anaknya atau suaminya. Nanti datang lagi, ya Allah, begitu banyak, setiap orang berbeda-beda. Satu lagi curhat, gak punya anak-anak sudah 10 tahun. Nah loh. Satu lagi, saya sudah sekian tahun belum nikah-nikah. Mati, aku setiap hari curhati orang segala macam jenis. Pusing gak? Mumet. Gitu loh. Ini bahaya. Bahaya. Jadi dari sekian banyak ilmu, hilang sekejap dengan curhatan itu. Itu kan ada yang bahagia curhat, nah, bahagia kok semua. Dicurhati kok bahagia, wajahnya cengangas-cengangas. Nggak bisa. Kata Allah, itulah caraku menyiksa hatimu. Kadzalika yaj'alullahu ritsa 'alal ladzina la yu'minun. Begitu caraku menyiksa hatimu. Saya kasih anak, kau disiksa oleh anakmu. Saya kasih istri, saya siksa dengan istrimu. Saya kasih rezeki, ku siksa dengan anakmu. Kata Allah, itulah caraku menyiksa hatimu. Jadi kamu tidak disiksa oleh siapa-siapa, disiksa oleh Allah. Akibat tidak beriman tadi disebut. Tidak beriman, la yu'minun. Tapi orang nggak percaya, itu nggak beriman. Saya beriman kepada Allah nggak? Oke. Tapi nggak masalah goncang, nggak beriman namanya. Yani orang beriman itu selalu tenang. Wa minan nasi may ya'budullaha ala harf fa in asabahu khairun itma'anna bih. Diukur oleh kita, diukur oleh Allah, nyambung. Saya diukur oleh Allah, oleh Al-Quran. Di antara manusia menyembah kepada Allah itu baru permukaannya itu. Kalau dapat rezeki tenang, takdir baik namanya, tenang. Tapi ketika ada musibah terjadi, problematika anak, istri, pekerjaan, kantor, semuanya gelisah dia. Inqalaba ala wajhihi khasirad dunya wal akhirah. Gelisah dia. Jadi kata Allah, kadzalika yaj'alullahu ritsa 'alal ladzina la yu'minun. Begitu caraku menyiksa hati dia itu. Harusnya normalnya sebagai orang jangan diterima orang curhat itu. Kata Allah, aku nyiksa, lu ngapain ikut-ikutan untuk mendamaikan perasaan hatinya? Emang saya Tuhan? Sampai datang beneran ke Allah? Enggak. Kok Abu Sangkan mau? Kan kacau. Dan itu getarannya nggak enak. Vibrasinya itu membuat tak nyaman. Allah marah. Sama dengan gini. Wa may ya'shu 'an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin istahwadha 'alaihim syaitan fa ansahum dzikrallah. Wa may ya'shu, barang siapa lupa sama Allah, nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin, Allah kirimkan setan ke dalam hatinya. Dan setan itu istahwadha 'alaihim syaitan fa ansahum dzikrallah. Karena dia lupa sama Allah, ku kirimkan setan masuk dalam hati. Ketika masuk setan dalam hati, semakin lupa. Semakin lupa.
hati-hati kalau sudah Allah masukkan setan. Nanti dengan itu kamu akan disiksa. Dengan anaknya, dengan pekerjaannya, dengan suami. Aduh, capek. Jadi yang benar itu bukan curhat saja, kembali kepada Allah sebenarnya. Kembali kepada Allah. Minta pertolongan Allah ya. Jadi ketika sudah mengkaji semacam ini, oke, saya akan sholat. Fa'idha hasaba amru fazi'a ila salati. Enggak ku dengarkan Abu Sangkan udah. Enggak perlu lagi. Kita hanya menghantarkan ilmunya. Kalau menanyakan ilmu, boleh. Iya. Ustaz, Nabi kalau sholatnya seperti apa sih? Sampai dapat tenang. Oh, sholatnya harus begini. Kenapa sih berwudu sempurna? Oh, kalau wudu sempurna begini. Yang boleh itu. Ustaz, rukuknya yang benar gimana sih? Nah, itu. Ustaz, zikir yang benar bagaimana sih? Itu yang boleh. Ustaz, gimana dengan suami saya? Nggak ada urusannya. Nggak ada urusannya dengan anak saya gimana? Kalau tentang pendidikan, boleh. Gimana cara mendidik anak saya yang bagus? Pakai sholat, caranya begini. Nah, itu baru ilmu. Sebab ilmu ya. Sebab ilmu. Yang boleh itu sebab ilmu. Bukan curhatan. Bukan keluh kesah. Bisa ditandai. Mengeluh kesah disebabkan ini. Karena Allah kasih itu marah dia. Keluh kesah itu setan, marah dia. Keluh kesah itu berarti tidak beriman, marah pula dia kan itu. Kita cuekin, akhirnya sholat enggak kan gitu, sholat tahajud enggak, akhirnya apa? Itu cuek akhirnya apa? Udah mendingan ke yang lain lagi yang mau dicurhatin. Nah itu repot. Jadi dari sini nggak mau diselesaikan, maka pindah ke tempat yang lain yang pasti. Ada yang bilang, Ustaz, saya disihir orang kali, karena ada hubungannya disihir. Emang sekarang masih ada ilmu sihir? Kan gitu. Nah kayak gitu-gitu. Itu hampir setiap hari. Padahal udah saya tutup tuh komunikasi tuh. HP sudah dimatiin. Begitu kasih peluang, dikasih grup, misalkan, kasih peluang tuh. Waduh. Dan kenapa, pertanyaan saya, kenapa perempuan itu aja? Saya bingung. Bukan kan udah nenek-nenek. Jadi udah punya anak, udah punya cucu, masih aja masalah itu. Itu barangkali. Ya, mudah-mudahan Allah berkati Ustaz. Dengan menghadapi para jamaah yang beragam ini kan, apa kira-kira hikmah yang harus diambil dengan berbagai curhatan Ustaz, sebagai pelajaran bagi yang lainnya? Jadi harapan saya semuanya gini. Perkataan saya kan sederhana semuanya. Mungkin karena terlalu sederhana, jadi mikir. Harus mikir. Contoh, waktu ada seseorang yang telepon saya, ngobrol, pengen ketemu, tapi orang itu lebih tua dari saya, jadi kayak kakak lah. Cerita, saya ada masalah. Ya ada apa? Tapi ngomong sendiri dia. Saya tahu jawabannya, ke Allah aja kan itu. Ya kan udah tahu, ngapain nelfon gitu. Ya udah nggak usah, saya bilang gitu. Pasti jawaban kamu pasti ke Allah. Lah emang begitu saya gitu loh. Saya tidak pernah kemana-mana kecuali ke Allah. Saya tidak pernah curhat dalam arti negatif. Saya hanya takbiratul ihram. Saya hanya Rabbi firli. Saya tidak memberikan cara bagaimana saya memberikan kesempatan pada diriku untuk keluh kesah. Saya tidak keluh kesah. Aku ikhlas. Sakit ikhlas. Gak punya duit ikhlas. Saya rela. Itu ilmu yang saya rasakan. Saya tidak mengeluh. Bahkan sakit mati pun aku siap. Dalam kondisi sakit pun aku rela. Saya mengatakan, berikan saya obatnya. Setelah itu saya rela pada Allah. Berikan saya dokternya. Lalu aku pasrah kepada Allah. Perkara sekarang ini mati, ku siapkan matiku. Aku rela, aku pulang ya Allah. Aku terbiasa pulang. Labbaik Allahumma labbaik.
Aku terbiasa pulang, Allahu Akbar. Jadi setiap hari saya Allah Akbar. Setiap hari aku pulang. Al-inabatu ila dari khulud. Setiap hari aku pulang. Ruku itu pulang. Saya ingin menghafalkan kepulangan saya. Jadi tidak ada sakit. Nggak ada sakit. Nggak ada keluh kesah. Nggak ada keluh kesah. Nggak ada sedih. Nggak ada sedih. Apa yang kusedihkan? Maka aku sering ketika dikirimin share orang meninggal, saya senang. Kenapa senang? Aku akan pulang. Apa modalku pulang? Itu yang. Apa yang saya tinggalkan nanti? Itu yang saya siapkan. Umur segini harus siap-siap pulang. Kalau dihitung-hitung umur saya sekarang, mungkin tinggal 5 tahun lagi. Anggaplah begitu. Usia Nabi gitu ya, 60-an. 60-an kan gitu. Jadi mungkin 5 tahun itu kan sebentar. Satu periode presiden. Mau apa saya? Tapi ada yang ingin saya tinggalkan. Ilmu yang manfaat. Ilmu khusyuk yang manfaat. Ilmu khusyuk yang curhatan kita buang. Saya ingin tidak mau menerima curhatan. Kecuali dia akan bicara tentang bagaimana khusyuk dalam sholat. Itu yang saya terima. Itu bab ilmu ya. Bab ilmu. Tapi secara pribadi tentang curhatan, saya tolak. Betul saya tolak, betul saya tolak. Biar anu tidak kelihatan sakti, biarin. Aku tidak hebat, biarkan. Gak ada orang hebat. Orang akan sakit. Makanya saya kalau ke rumah sakit itu saya senang. Senang sekali. Ada yang sakit ini, aku tengok sana, sakit ini, tengok satu rumah sakit semuanya, aku tengok diriku. Kapan aku mati? Di situ kebahagiaanku. Selalu ingat kepada suasana itu. Ya mudah-mudahan ini manfaat ya. Jadi ini yang harus kita apa namanya? Ini jadi kayak suasana apa ya? Suasana yang ini namanya suasana khusyuk juga. Iya. Khusyuk itu kan al-khawf da'imu fil qalbi. Perasaan takut pada Allah setiap saat kita jaga terus itu. Gitu aja. Ya mudah-mudahan. Barakallahu fik Ustaz, mudah-mudahan ya. Ini jadi memperjelas kepada jamaah semua ya, bahwa Ustaz tidak lagi menerima curhatan kecuali untuk bab ilmu tentang khusyuk, karena beliau ingin meninggalkan ilmu khusyuk itu untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita bisa menjaganya dan mempraktekannya. Jangan sampai ilmu khusyuk kemudian ditarik secepat mungkin Ustaz ya. Iya. Itu dari musibah yang luar biasa. Baik Ustaz, makasih, jazakallah khairan. Sama-sama, Afwan. Dan jamaah semua, mudah-mudahan semakin jelas apa yang disampaikan oleh Ustaz dan kita bisa mengambil hikmah dan ilmu dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.